hari ini bersejarah. Kita hadir di sini dan kita coba merancang bagaimana gambut kota ini menjadi gambut yang bisa kita tunjukkan untuk tidak lagi konsepnya, tidak lagi caranya dibakar maupun terbakar. Jadi kalau di sini masih ada hal-hal yang kejadian hampir setiap tahun terjadi, tetapi tahun ini itu termasuk yang zero. Kita beri tepuk tangan peran masyarakat. MPA, siap. Rimba Panjang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Aswin. Mari kita sama-sama mengawal Rimba Panjang untuk kita tekadkan menjadi hal yang kita bisa kerjakan secara bersama untuk gambut yang lebih baik. Saya pikir itu, dan jangan lupa kunci utamanya juga mensejahterakan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris yang telah memberikan arahan bagaimana ke depan restorasi. Kenapa di sini perlu restorasi, dan saya kira kegiatan pertanian lah yang banyak di sini yang akan kita lihat. Dan salah satu sumur bor di belakang ini adalah salah satu bentuk untuk pempasangan gambut. Seperti yang saya presentasikan, bagaimana cara memompa air. Nanti akan kita peragakan dengan cara konvensional, mungkin dengan solar cell, mungkin dengan hybrid generator, mungkin dengan sepeda motor. Nanti akan kita upayakan di tahun tempat air. Saya kira untuk lebih jelas bagaimana Rimba Panjang. Bapak Camat yang berkesempatan hadir, Bapak Babinsa, serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang sangat-sangat kami banggakan dan yang menjadi mungkin ujung tombak kami, Pak Asril, Pak Aris, di saat terjadi kebakaran maupun dalam pencegahan adalah rekan-rekan kita dari masyarakat peduli api MPA yang beranggotakan lebih kurang 30 orang yang zero api pada tahun 2016 ini. Coba MPA, MPA, siap. Rimba Panjang. Itulah mungkin tekad dari seluruh masyarakat yang diwakilkan oleh mungkin MPA, Pak. Bagaimana tahun ini kita bisa bebas api atau zero api di Rimba Panjang, yang insya Allah sampai bulan ini di kabupaten lain sudah banyak api, Pak. Khusus untuk Rimba Panjang, alhamdulillah masih zero api sampai detik ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami sedikit menjelaskan tentang kondisi Rimba Panjang. Rimba Panjang adalah desa yang langsung berbatasan dengan Pekanbaru, Pak. Yang langsung berbatasan dengan kota Pekanbaru, yang lebih kurang jarak dari Pekanbaru cuma 10 kilo, Pak, yang dibatas. Jadi secara keseluruhan di wilayah kita ada 10 kilo persegi, Pak. Jadi ada 10 kilo persegi, hampir 9.000 hektar yang wilayah Rimba Panjang. Yang rata-rata penduduknya ya sama-sama kita lihat mungkin bertani, bercocok tanam di lahan gambut ini. Perlu kami sampaikan bahwa dari lebih kurang 9.000 lahan tadi hampir seluruhnya gambut. Tapi ada gambut, sebagian gambut yang sudah ini Pak udah jadi perumahan, Pak. Kalau udah jadi perumahan kan nggak gambut lagi, Pak, ya. Karena udah ditimbun, itu mungkin sudah berubah fungsi. Dan sebagian besar juga sudah dijadikan mungkin hampir 20% itu sudah terbangun perumahan. Dan sekarang ada 80% mungkin yang masih menjadi tantangan kita ke depannya, yang kondisinya masih gambut, dan gambut sangat identik dengan kebakaran. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Rimba Panjang dikenal di nasional, sebenarnya saya malu, Pak. Karena dikenal dari segi negatif, Pak Haris. Tapi kalau tidak dikenal segi negatif, mungkin Pak Haris dan Pak Aswin juga nggak kenal sama saya, Pak. Mungkin beliau juga tidak hadir di sini. Jadi mungkin kita ambil hikmah positifnya. Dengan terjadinya kebakaran yang hebat dari tahun 2014, 2015, alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan Pak Haris tadi, sudah 2 presiden yang datang ke Rimba Panjang. Dan saya sampaikan Pak Haris, kalau tidak ada solusi pada tahun 2016 ini, mungkin saya akan mengundang presiden yang ketiga, Bang. Mungkin kalau tidak ada solusi, mungkin presiden yang ketiga juga akan datang ke Rimba Panjang. Tapi alhamdulillah, mungkin saya khusus kepada Bapak Haris, Bapak Alu, yang sebelum diambil kebijakan untuk Rimba Panjang ini, beliau langsung datang ke sini, langsung mengajak kami dan beberapa tokoh masyarakat untuk melihat kondisi real yang di Rimba Panjang itu seperti apa. Di situ saya bangga kepada Bapak Haris yang langsung turun ke lapangan. Beliau tidak mendengarkan cerita mungkin dari pejabat yang lain.
dan dia langsung mengajak saya dan MPA dan masyarakat untuk berkeliling Rimbo Panjang ya Pak Desa. Dan beliau menanyakan, dengan kondisi seperti ini, apa solusi yang terbaik untuk mengatasi kebakaran? Saya spontan mengatakan waktu itu salah satunya adalah sumur bor. Salah satu solusi yang terbaik adalah sumur bor. Kenapa? Karena udah kejadian kebakaran di sini udah dari tahun 96 Pak. Kejadian kebakaran hebat itu dari 1996. Salah satu kondisi yang susah di saat terjadi kebakaran adalah mobilisasi Pak, dan sumber air. Itulah mungkin salah satu yang paling sulit. Contoh mungkin terjadi kebakaran di 2 kilo yang di belakang sana. Mobil kan tidak bisa masuk Pak. Jadi itulah mungkin keluhan-keluhan kami selama ini. Kenapa Rimbo Panjang terjadi kebakaran hebat? Karena tidak didukung Pak. Tidak didukung selama ini dengan alat dan sistem yang benar. 400 Pak Reza, dari 400 yang kami ajukan sudah direalisasikan sebanyak 50 yang kami sebar seluruhnya di titik-titik yang menurut kami alhamdulillah kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari MPA, dari Forum Masyarakat Melawan Api terus melakukan koordinasi. Kami terus melakukan hubungan antar lini tadi, baik itu TNI, baik itu Polri, baik itu masyarakat, MPA dan seluruh elemen, baik itu BPBD Kabupaten dan Provinsi mereka, MPA dan Forum Masyarakat Melawan Api. Kami juga sudah membuat, Paris itu ada kanal skat. Kita sudah membuat kanal blocking lebih kurang 110. Kami sudah membangun lebih kurang 7 buah embung, yang mana fungsinya adalah untuk sumber air di saat terjadi kebakaran. Jadi disitulah mungkin nanti mobil-mobil damkar, water cannon itu yang akan mengambil air di embung yang sudah kita sediakan. Itu ada lebih kurang 7 embung, jadi bisa kita gunakan di saat terjadi kebakaran. Itu kita gunakan sebagai sumber air. Selanjutnya kami sudah berbincang-bincang juga dengan Pak Aris bagaimana lahan gambut yang identik dengan kebakaran ini kita berdayakan Pak Aris ya. Kita berdayakan sehingga bisa mungkin meningkatkan hasil pertanian atau meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di lahan tersebut. Rimbo Panjang ini, tanaman apa yang bisa cocok dan bisa dipasarkan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu yang sangat kami harapkan dari program ini. Kita berpikir sekarang tidak lagi kebakaran Pak. Tidak, kita berpikir bagaimana kebakaran itu zero. Dan program yang dibangun tadi bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita hanya berpikir kebakaran, di saat tidak jadi kebakaran, sumur bor tidak berfungsi. Hebat di sini, tapi yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi pusat kebijakan sekarang adalah di Desa Rimbo Panjang. Saya selaku Kepala Desa sangat bangga dengan kebijakan dari BRG ini bisa dipusatkan di Desa Rimbo Panjang. Mungkin salah satu alasan adalah karena Rimbo Panjang berdekatan dengan Pekanbaru, berdekatan dengan bandara. Jadi imbas dari kebakaran tersebut sangat dirasakan langsung oleh dampak ekonomi di Riau ini. Maka Rimbo Panjang dijadikan sentral. Selanjutnya mungkin di sini kami menyampaikan ekonomi masyarakat dari lahan gambut ini. Karena saya bermimpi juga sama Pak Aris, pernah saya sampaikan, karena ke depan Rimbo Panjang bakal dibangun perumahan, bakal menjadi kota penyangga Pak. Jadi kalau semua lahan akan dibangun, tidak ada lagi nanti lahan gambut yang bisa kita pertahankan. Jadi kami sekarang mulai berpikir bagaimana nanti kita mempunyai lahan yang kita tinggalkan, yang di situ bisa kita jadikan objek wisata Pak Desa. Mungkin bisa dijadikan percontohan dan objek wisata yang dijadikan di situ suatu perkampungan yang kondisi alamnya masih kita pertahankan. Mungkin nanti karena kita langsung berbatasan dengan kota, mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk pariwisata dan bisa meningkatkan mungkin ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut yang kita pertahankan tadi. Jadi kami sekarang sudah berpikir ke sana, di mana yang bisa kita kondisikan, yang bisa kita posisikan, kita pertahankan kealamian gambut ini dengan ekosistem ya, Pak Aris, yang cocok di lahan gambut tadi. Mungkin Pak Aris, Pak Aswin, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit tentang kondisi real Rimbo Panjang. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita melahirkan mungkin suatu kebijakan. Kalau sekarang untuk kebijakan
untuk mencegah kebakaran yang mungkin sudah diwujudkan oleh pakar-pakar kita dengan dibangunnya 50 sumur bor dari 400 Aris yang dari 400 yang kita ajukan. Mudah-mudahan 400 ini bisa terwujud di Desa Rimbu Panjang. Dan yang perlu kami harapkan dari bapak-bapak yang hadir, bagaimana nanti dilahirkan suatu kebijakan peningkatan ekonomi dan pertanian di lahan gambut ini. Mungkin itu yang kami harapkan dari kehadiran bapak-bapak, bagaimana dilahirkan suatu kebijakan yang bisa memanfaatkan lahan gambut yang masih kosong ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah ada janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPA siap. Rimbu Panjang. Mantap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu hampir 4 liter. 4 liter. Kita foto bareng-bareng. Foto sama bareng. Pak. Ya, Pak Camat. Ya. Pegang sama. Dari depan. Pak, sini ya Pak. Pak, oke. Ini ada barang pertama. Kenapa? Ada berapa? Liter nih, Pak. Liter per detik. 4 liter. Selama pekerjaannya ini pasti melalui Pak Rai sama Dipandu aja Pak. Ya, Bapak. Dana desa juga dipakai? Apa? Dana desa juga? Enggak, belum. Enggak. Kami cuma tenaga, Pak. Belum dicarikan dana desa? Belum. Jadi nggak bisa dimasukkan juga itu, Pak. Pak Misano nanti dana dari Jepang lah. Dari Jepang aja lah. Buat yang permanen kan. The oil palm, the growing, that the new variety imported from Malaysia. menyediakan dana. Kata ada peternakannya, Iya, dana masyarakat aja. makanan ternak pakannya juga kita olah, dan alhamdulillah yang dana ternak itu sapi Pak berhasil. Mungkin sini juga sudah pernah dicoba kali Pak ya. Jadi peternakan itu sukses Pak. Jadi kita bisa olah gitu. Dan dari hasil peternakan itu kotoran ternaknya juga Digunakan untuk pupuk ya. Gitu. Jadi jagung juga dikembangkan bagus Pak. Tapi saya nggak tahu, saya bukan bidangnya masalah hara di sini tanah. Konsep itu kita kembangkan
ada kolam sedikit kita buat ikannya pun gemuk Pak. Jadi itu hanya satu rumah bisa. Dan alhamdulillah Berhasil Pak ya? nampak sekali peningkatannya. Ya mudah-mudahan bisa di... Saya yakin di sini insya Allah bisa jauh lebih baik. Itu contohnya. Ya salah satu contoh ya. Integratif Pak. Jadi ada peternakannya, ada jagungnya. Ini kalau makannya dari itu, dari ini bisa untuk pupuknya gitu. Terus apa Bapak tanam apa pohon-pohonnya? Apa pitanggur atau miranti gitu-gitu? Pohon ya? Pohonnya juga bagus. Tadi tumbuh gitu. Jadi agroforestry. Jadi pohon sama pertanian. Pertanian ya berarti jadi pelindung lah ya Pak. Kalau pohon apa 10 tahun, 8 tahun 10 tahun. Jalamannya ada. Nanti nilai tambah besar. Tapi sehari-hari dari ini. Gitu. Pak Misono, itu ada Nanas rimba panjang. Ya, Dicobain Pak. Beda manisnya tuh Pak. Oh ya, ciri Pak khasnya Kades, Pak lupa mau saya tanya jelaskan Pak tadi. Kades. Pak, masalah operasional dan pemeliharaannya nanti gimana Pak? Ya biasa kasus kadang-kadang pas kebakar nanti mesinnya udah nggak berfungsi gitu atau ada hambatan-hambatan. Untuk sementara sekarang memang masih pendanaan masih swadaya sekarang. Buat ini Pak, di sana kan sebenarnya sini ya, kalau kita nggak buat ini kan kita antisipasi 2016 kan musim panas yang bulan 67 ini kan. Kalau dengan tertahan itu lalu kabutnya basah sampai sana Pak. Jadi kesananya sekitar 300 meter itu terbantu, nggak kering habis ya. Bendungan lah, tapi ini masih sistem manual ya, sistem sementara kan. Ya kalaupun nanti dipakai alat kan ada sumber air, dipompa kan, ditembak ke sana ada gitu. Basah di sana. Yang samping kiri kan berapa? Tadi juga ada ya. Ada. Jadi berapa meter satu ada? Tergantung ketinggian permukaan. Kalau dia udah terlalu tinggi, Jadi pokoknya berapa cm? 40 dari permukaan tanah yang sebelah. Kalau nggak banjir nanti Mas. Jadi 40 cm gitu. Jadi kalau musim hujan juga nggak banjir. Nggak banjir. Kalaupun terlalu banjir nanti dibuka agak 2 pintu kan, sama warga kan nanti dipasang lagi. Jadi kalau sudah lebih dari 40 pasang gitu. Ya. Kalau misalnya sama tinggi dengan permukaan banjir dia jadinya kan. Kalau dari 2 juta apa biaya pasir dan bahan berapa? Separuh tenaga. Itu pun tenaga kemarin cuma dibayar makan aja Pak. Kami pro dengan masyarakat, gotong royong aja kemarin dengan polisi, tentara sama masyarakat. Enggak, kita kasih pengertian. Tergantung kita bisa ya kan. Kita yang buka tutup jadinya Mas. Enggak. Bukan. Inilah ahlinya itu.
Ya. Dan saya pikir bisa lah, masa nggak bisa, ini rumah panjang deket, udah orang-orang udah banyak nonton kayak gini. Ya kan? Ini fasilitator ada. Air gambutnya tapi dalam dalam musim kemarau juga kayak gini, tapi ini kan enggak. Tapi bagusnya kayak gini. Kita Tanjung Lebantu waktu itu musim hujan atau nggak kita Tanjung Lebantu? Enggak, kering 2 bulan. Iya, ya itu yang jadi model. Ini coba lihat ikan banyak kan. Ya, saya cuma bayangkan gitu loh, integrated gitu loh. Jadi nenasnya memang nggak semuanya kan bisa seperti sekarang, tapi kita ganti dengan ikan, kita ganti dengan kayak gitu. Lalu volume air begini ya? Volume air atau juga volume airnya itu diambil dari sumur bor. Iya. Jadi apa banyak cara. Gimana kondisi Tanjung Lebantu? Hah? Tanjung Lebantu, setahu saya masih bagus. Teman-teman humas ngambil fotonya bagus-bagus, tapi kapan saya dapat ya?